Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di pertemuan kedua mata kuliah mineralogi. Kita akan melanjutkan ya setelah kemarin kita membahas kontrak dan sudah ada kesepakatan-kesepakatan untuk sistem pembelajaran ke depan. Hari ini Bu Ulfa akan mengenalkan beberapa konsep dasar tentang mineralogi. Sebelum kita memulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga yang Anda pelajari bisa bermanfaat untuk kita semua. Doa dipersilahkan. Doa selesai. Ya, akan share screen tentang materi pertemuan kedua. Ya, mungkin bisa disaksikan ya di layar Anda. Ya, karena ini pendahuluan, jadi beberapa konsep dasar tentang apa itu mineral dan apa itu mineralogi mungkin sudah terbayang oleh Anda semua. Jadi dari kata mineral ya, mineralogi, dari kata mineral, jadi logis itu dari kata logis sebenarnya sesuatu yang bisa dicerna oleh logika atau yang kita sebut dengan ilmu. Jadi mineral dan logi, jadi ilmu yang bisa mempelajari mineral secara logis ya, secara logis artinya ilmu untuk mempelajari mineral. Itu mineralogi, dan mineralogi ini sebenarnya sub dari geologi ya. Jadi kalau Anda ke UGM itu ada fakultas geologi kalau tidak salah ya, salah satunya mempelajari banyak sekali mineral-mineral. Dan di kimia erat kaitannya dengan mineral karena hampir seluruh substansi dari mineral itu terdiri dari unsur-unsur ya, terdiri dari unsur-unsur. Sedangkan unsur, sifat unsur, golongan periodik, struktur atom itu dipelajari oleh orang-orang kimia. Nah, salah satunya menjadi sub cabang dalam salah satu mata kuliah di pendidikan kimia. Jadi kalau mineralogi secara umum ya merupakan suatu sudut pandang ilmu yang memandang ilmu kimia dengan fisika dari sudut pandang geologi. Ya, geologi sendiri ilmu yang mempelajari tentang bumi. Jadi geo itu bumi, logi itu ilmu mempelajari tentang bumi, tanah, isi dari bumi, dan lain sebagainya. Ya. Ide-ide untuk mempelajari geologi dari segi kimia dan fisik ini sebenarnya cukup rumit ya, karena banyak istilah-istilah ya. Tapi membuat kerumitan ini menjadi menarik karena ternyata dalam pandangan geologi ada keterkaitan antara hal-hal yang berbau konsep kimia dan hal-hal yang berbau konsep fisika. Nah, tentang adanya kosakata baru, hafalan, dan jumlah besar ini adalah kalau kita masuk lebih dalam ya dalam mineralogi. Tapi untuk mineralogi tingkat pendidikan kimia tidak akan sedalam itu. Ya, istilahnya kita memiliki sumur mineralogi, ya kita tidak akan masuk ke dalam sumur itu. Cukup kita ketahui kalau sumur itu berada di belakang rumah ya, dengan bangunan dari semen, dari batu bata, warnanya mungkin agak abu-abu mungkin ya, warna dindingnya, kemudian bentuknya itu seperti tabung ya, sumurnya. Kemudian kalau kita melongok ke dalam ada airnya, ya cukup sampai di situ. Karena kalau kita mau masuk ke dalam ya di ilmu geologi yang memang fokus mempelajari mineralogi, maka kita akan ketahui di dalam air, dalam sumur itu airnya berwarna apa, kemudian lumutnya seperti apa, berapa kedalamannya, kemudian di dalam air itu nanti terdapat bakteri apa saja. Itu sudah ranahnya teman-teman di geologi. Jadi kita tidak akan sedalam itu.
Mengapa kita perlu mempelajari mineralogi? Jadi mineral itu senyawa ya, senyawa kimia yang terbentuk dari proses alam di muka bumi. Jadi mineral itu penyusun utama batuan, ya, penyusun utama dasar dalam suatu batuan. Jadi batuan sendiri di muka bumi itu sebenarnya semacam alat deteksi sejarah, ya, alat deteksi sejarah yang dibentuk oleh proses bumi, ya. Misalkan kapan terbentuknya benua Amerika, ya. Kalau mengerucut ke sejarah, kita akan sulit, ya. Misalkan siapa penemu pertamanya dan lain sebagainya. Karena penemu pertama benua Amerika, misalkan dia hidup tahun 1800-an, tapi benua Amerikanya tersendiri terbentuk kan sudah jauh sebelum itu. Ya. Jadi catatan sejarah yang paling jujur itu adalah bebatuan. Ya, itu sudah bebatuan. Jadi dari batu nanti bisa terlihat, oh pulau ini mulai terbentuk sekian tahun sebelum Masehi. Ya, benua ini terbentuk sekian tahun sebelum Masehi dan seterusnya. Kenapa harus dipelajari? Catatan sejarah bumi itu sebenarnya ini untuk mempelajari apa yang terjadi dalam bumi. Ya, apa proses-proses yang sudah terjadi. Untuk apa? Agar manusia ke depannya bisa mengambil manfaat atau pelajaran. Misalkan dulu di bumi itu ternyata ada dinosaurus, ya, dinosaur. Kemudian terjadi proses alam, ya, terjadi proses alam yang fantastis. Sisa-sisa bebatuannya masih ditemukan. Oh, bebatuan zaman dinosaurus seperti ini, gitu. Kok tahu ada dinosaurus? Oh, ternyata ada tapak-tapak kaki yang tersisa di bebatuan itu, atau ada fosil-fosil dari dinosaurus yang nempel di bebatuan itu. Jadi batuan ya atau mineral itu menyimpan sejarah tersendiri. Ya, sehingga kita tahu oh dulu pernah terjadi proses seperti itu. Oh, berarti dulu itu memang makhluk hidupnya besar-besar. Ya, sekarang kecil-kecil itu. Dulu terjadi proses penenggelaman beberapa pulau atau beberapa benua gitu. Berarti ke depannya mungkin bisa diantisipasi, ya, bisa diantisipasi misalkan air laut meningkat 10 cm. Tiap tahun kok meningkat 10 cm, 10 cm, 10 cm. Bisa jadi suatu pulau nanti akan tenggelam. Jadi bisa diprediksi hal-hal yang nanti menyangkut hajat hidup orang banyak. Ya, jadi di situ manfaatnya mineralogi. Selain itu ya untuk kepentingan jangka pendek ya, seperti apa sih isi mineral dari suatu pulau gitu. Kalau menggali seluruh pulau itu kan tidak mungkin, ya. Menggali semuanya untuk nyari itu nggak mungkin. Tapi kalau belajar dari sejarah mineralogi sebelumnya, tanda-tanda alam di sekitarnya bisa diketahui, ya. Kemudian tujuan secara umumnya nanti pertama kita mempelajari sifat kimia ya. Sifat kimia dalam mineral ya, kemudian sifat kimia itu secara kristalografi seperti apa ya, susunan atom-atomnya, kemudian kimia kristalnya seperti apa, jadi atom apa yang menyusun mineral itu ya, alasan kenapa dia berwarna berbeda, teksturnya berbeda, dan seterusnya ya. Kemudian ada juga mungkin sedikit pengenalan nanti di jurnal-jurnal yang Anda terima, ada sifat fisik seperti pengamatan visual, SIM, SRD untuk mengidentifikasi fisik suatu mineral atau mengidentifikasi serta membeda-bedakan jenis-jenis mineral. Itu tujuannya. Nah, definisi utama ya dari mineral itu adalah padatan homogen. Ya, syarat pertama, padatan homogen. Kemudian dia terjadi secara alami. Ya, komposisi kimianya ditentukan. Ya, artinya secara umum itu tidak terlalu tetap. Ya, tidak terlalu tetap. Ada komponen A, B, C, nanti C-nya harusnya 1, dia bisa jadi 5. Jadi tidak tetap. Kemudian susunan atomnya teratur.
Ini tentu berbeda dengan definisi mineral dalam tubuh misalkan ya. Kalau mineral dalam tubuh kan secara umum dia berbentuk apa ya, cair ya, fasanya cair karena dia homogen dalam bentuk yang cukup kecil dia bisa terlarut ya. Tapi yang dipelajari dalam mineralogi ini adalah mineral-mineral di alam ya, yang dia memang berbentuk padat, berbentuk seperti batuan. Jadi ciri utamanya dia terjadi secara alami, ya, tidak dibuat di lab, kemudian padatan ya. Jadi kalau kita bicara mineral tubuh tentu tidak bisa dipelajari dalam mineralogi yang jenis ini. Dia disebut mineral karena mengandung beberapa unsur yang mirip dengan mineral di alam bebas. Kemudian komposisinya ada, ya, komposisinya ada, rumus kimianya ada, tapi tidak tetap. Jadi misalkan kuarsa, apakah selalu SiO2? Tidak. Bisa jadi nanti ada kuarsa jenis tertentu yang jumlah U-nya tidak 2. Terus yang keempat, dia selalu sebagian besar, mayoritasnya terdiri dari susunan atom yang teratur. Kenapa teratur? Karena proses alam, ya, di mana ada dapur magma di bawah kaki kita ini, ada dapur magma yang memberikan panas secara terus-menerus dalam suhu atau derajat yang cukup tinggi, ribuan Celcius. Kemudian dari atas ada juga tekanan dari bumi. Ya, ada tekanan. Ada tekanan dari benda-benda di atas permukaan bumi, dari manusia, hewan, tumbuhan, kemudian dari tanah itu sendiri. Ya. Jadi dari atas mendapat tekanan, dari bawah mendapatkan pemanasan, sehingga akan terbentuk batu-batuan yang memiliki susunan atom yang teratur. Keteraturannya ini karena reaksi ya, karena reaksi yang terjadi secara terus-menerus, ekstrim ya, dalam suasana yang cukup ekstrim, yaitu suhunya tinggi, tekanannya tinggi, sehingga atom-atom itu akan membentuk suatu keteraturan yang solid. Nah, ini contohnya, ya. Ini salah satu pulau di San Francisco, kemudian ada juga gurun di daerah Bolivian ya. Di dalam dua tempat ini banyak mineral-mineralnya. Salah satunya itu berlian, intan itu. Kemudian counterstops itu sejenis kuarsa, tapi bukan kuarsa kaca seperti yang kita lihat. Seperti Anda punya kaca, bukan seperti itu, tapi jenis batu. Ya. Jenis batu berharga, ya, yang dia memiliki warna yang sangat bagus. Gitu. Kemudian di Pulau San Francisco Bay ini ditemukan banyak sekali garam meja atau halit. Kalau garam di tempat kita itu NaCl ya, jarang NaCl itu disebut halit. Kalau garam meja ini biasanya KCl ya, yang banyak digunakan untuk orang-orang yang memiliki darah tinggi ya, dia tidak boleh mengkonsumsi NaCl karena nanti memicu tekanan darahnya, sehingga natrium Na+ ini harus digantikan dengan K+ ya. Itu. Tapi di Indonesia sebenarnya jarang ya, kecuali memang disengaja untuk disediakan di meja-meja makan. Tapi kalau di luar negeri itu rata-rata NaCl sudah tidak digunakan, tapi digunakan KCl untuk bumbu dapur. Ya, mereka menyebutnya halit ya, atau garam meja. Nah, kembali ke penjelasan mengapa mineral itu tidak disintesis oleh manusia. Gitu. Coba Anda perhatikan dua gambar ini ya, yang menghasilkan salah satu dari mineral yang ada. Untuk menghasilkan berlian misalkan, tidak terlalu mudah bagi manusia ya. Berlian itu kan dari karbon ya. Dari karbon, kalau di alam itu ya dari fosil manusia, fosil hewan, fosil tumbuhan ya, yang dia mengalami pembakaran kemudian menjadi karbon ya. Kemudian karbon ini terus mendapat tekanan, terus mendapatkan suhu tinggi dari alam sehingga nanti dia berubah menjadi berlian. Berlian atau intan ini tetap ikatan-ikatan yang ada di dalamnya adalah C. Ya, tidak ada yang lain. Ya, C murni
sangat teratur sehingga menjadi berlian. Ya, sehingga untuk menghasilkan berlian yang cukup banyak sangat sulit kalau itu buatan manusia. Meskipun sekarang juga ada ya berlian-berlian sintesis, tapi tidak seperti keteraturan berlian alam. Selain berlian alam itu bisa ditemukan dalam jumlah yang cukup banyak ya, kalau pas rezeki gitu ya, pas nemu tambang yang isinya berlian itu kan bisa dapat berkilo-kilo ya. Tapi kalau sintesis ya, Mbak Anda lihat, kalau sintesis misalkan Anda mungkin nanti masuk ke Semkim ya, ada yang ekstraksi misalkan. Saya sudah mengekstrak Bu 1 kilo bahan utama, hasilnya berapa? 0,001 gram. Nah, seperti itu contohnya. Jadi hasilnya sangat sedikit. Karena yang diambil itu istilah gampangnya saripatinya. Ya. Sedangkan alam, ya kalau untuk membuat karbon, alam itu kan mayoritas yang ada di bumi, di dalam perut bumi atau magma itu kan karbon ya. Sisa-sisa apapun dari makhluk hidup atau bahan organik itu kan karbon. Nah, otomatis kalau suatu saat karbon ini berubah menjadi berlian dan mengumpul di salah satu pertambangan, maka akan menghasilkan berlian yang cukup banyak. Begitu juga dengan garam halit. Meskipun harganya tidak semahal berlian, tapi cukup sulit kalau kita membuat sendiri. Kecuali kita garam itu ngambil dari alam, misalkan dari pulau, dari pantai. Ya. Membuat sendiri juga bisa, tapi reaksinya lebih lama, lebih rumit, ya, dan hasilnya juga sedikit. Sehingga mineralogi mempelajari tentang mineral yang mayoritasnya memang tidak disintesis oleh manusia karena begitu rumit dan butuh kondisi-kondisi yang tidak bisa kita lakukan di lab. Ya, di lab itu hanya sekedar try error atau penelitian. Penelitian sebenarnya itu alam yang menjalankan. Kemudian ciri yang kedua, mineral ini merupakan padatan homogen. Ya, dia tidak bisa dipecah secara fisik menjadi senyawa baru, itu nggak bisa. Ya, misalkan feldspar, Anda mau banting atau mau mecah feldspar menjadi bentuk yang lain seperti kita mereaksikan kimia, nggak bisa. Adanya menjadi serpihan feldspar. Ya. Kalau direaksikan secara kimiawi nanti rusak. Ya, tidak menjadi senyawa baru tapi rusak. Misalkan albit ya, terdiri dari Na, Al, dan SiO4 4 kali. Kita reaksikan, nanti dia terpisah menjadi ion natrium, ion aluminium, dan ion silikon. Ya, dia sangat kokoh karena kembali ke proses pembuatannya tadi ya. Proses pembuatan suatu mineral di perut bumi itu melibatkan magma yang cukup panas ya. Beberapa penelitian mengukur suhu magma yang paling rendah itu sekitar 10.000 derajat Celcius. Itu yang paling rendah. Dan di tengah pusat magma bisa ribuan kali lebih panas dari itu. Ya, jadi kalau suatu material misalkan sisa karbon dari tumbuhan ya, arang-arang tumbuhan, arang-arang hewan ya, fosil-fosil yang terendap itu terkena panas terus menerus ya, terus dari atas terkena tekanan terus menerus, dia akan berubah menjadi karbon, dan karbon ini akan terangkai menjadi susunan atom yang sangat teratur. Susunan atom yang sangat teratur inilah yang menjadikan mineral itu ketika muncul di permukaan bumi atau ditambang atau diambil oleh manusia menjadi bentuk padatan yang sangat kokoh. Kemudian ciri ketiga, komposisi mineralnya itu ditentukan secara ketat. Jadi secara stokio itu misalkan silika ya SiO2 itu stokio, tapi bisa bervariasi nanti antara komposisinya. Contohnya kalsit ya. Kalsit itu CaCO3 yang kita gunakan untuk kadang-kadang bedak ya, bedak anak bayi itu. Tapi banyak juga kalsit ini yang kalsiumnya diganti dengan magnesium karena sama-sama memiliki muatan 12.
kadang-kadang juga strontium, kadang-kadang gabungan magnesium, strontium, Fe ya, dan Cu3. Jadi gabungan. Ya, contoh yang lainnya misalkan olefin. Ya, olefin itu yang memiliki gugus ion anionik SiO4. Ya, atom pusatnya bisa Fe, bisa Mg. Sehingga kalau atom pusatnya berupa logam Fe, ya namanya vialit, yaitu Fe2SiO4. Kalau pusat logam pusatnya magnesium menjadi Mg2SiO4, yaitu forsterit. Jadi itu ya. Jadi vialit, forsterit, dua bentuk olefin yang sifatnya beda, rumus kimianya juga berbeda karena perbedaan atom pusat sebagai logamnya. Ciri yang keempat adalah susunan atom yang teratur. Jadi secara kristalografi, suatu mineral itu pasti bisa ditentukan bahwa atom-atom penyusunnya itu sangat teratur. Contohnya misalkan aragonit dan kalsit. Ya, aragonit dan kalsit ini sama-sama CaCO3. Ya, sama-sama CaCO3. Tapi komposisinya ada perbedaan ya, komposisinya persis sama tapi ada perbedaan ya, ada perbedaan di mana? Dalam tingkat keteraturan atomnya ya. Kalsit ini cenderung amorf ya, sedangkan aragonit cenderung kristalin, sehingga nama mineralnya pun nanti berbeda meskipun isinya 100% adalah kalsium dan karbonat ya. Karena satunya tidak terlalu teratur, satunya sangat teratur, maka disebut dengan nama formula yang berbeda. Ini contohnya. Kemudian sebenarnya apa mineral itu? Jadi mineral kalau kita telisik dari depan ya, sesuatu yang homogen ya, dan dia natural atau alami terbentuk dari proses geologi atau proses di dalam bumi ya, sehingga menghasilkan suatu material dengan komposisi kimia yang unik ya, unik sekali ya. Kenapa kok unik? Karena dia memiliki keteraturan atomik ya yang sangat tinggi. Ya, keteraturan skala atomnya tinggi. Ya, kenapa berlian misalkan Anda lihat dari tempat yang agak jauh, kan dia kelihatan ya, bidang-bidangnya itu kelihatan gitu. Itu kalau berlian dipecah menjadi 1000 kepingan yang sangat kecil, dan 1000 kepingan tadi dipecah lagi menjadi 1000 keping lagi, maka tetap bentuknya adalah bentuk yang teratur tadi. Jadi dia teratur dalam posisi 3 dimensi besar, makroskopik, dia juga teratur dalam bentuk mikroskopik dan atomik. Sehingga nanti sifat-sifat fisiknya juga sangat spesifik. Salah satu sifat fisiknya adalah di warna. Ini salah satu contoh mineral di alam ya. Asli ini semua buatan alam, berarti Allah ya, Allah yang menciptakan, yaitu sitrin ya, yang warnanya itu gabungan antara warna kuning dengan kehijauan campur hitam. Kemudian prasiolit ya, prasiolit yang murni itu warnanya hijau bersih itu. Kalau yang ada di gambar ini sepertinya ada impurities-nya. Kalau Anda belajar tentang ikatan ya kemarin, ada impurities yang dia mempengaruhi warna. Prasiolit juga seperti itu, dia warna aslinya hijau. Kemudian kuarsa pink ya, ada rose kuarsa. Ini kuarsa jenis SiO2 sama. Ya, tapi kenapa dia berwarna merah? Karena ada beberapa Sp yang digantikan dengan logam, ya, sehingga warnanya menjadi pink, sangat indah. Kemudian juga ada kuarsa milky. Nah, kuarsa milky, kuarsa susu ya. Isi komposisi kimianya SiO2, tapi dia warnanya keputihan. Kemudian juga ada ametis, ya. Kemudian jasper. Jasper itu kalau dilihat lebih dekat itu seperti ada mawar ya di dalamnya. Ya, padahal ini murni terbentuk dari
proses alam. Kemudian ada juga agat, ini kebetulan saya punya ya di lab. Kalau Anda melakukan proses penggerusan, Anda kan biasanya pakai mortar alumina ya. Mortar alumina itu kalau untuk menggerus pasir, kopi itu nanti yang ukuran agak besar-besar ya nanti bisa halus gitu. Tapi kalau ukurannya sudah kecil dia nggak bisa halus lagi. Tapi agat bisa. Jadi agat itu agat dengan agat kalau dipakai menggerus logam-logam pun itu bisa hancur. Ya, karena itu harganya cukup mahal. Kalau dilihat sekilas itu warnanya hitam sebenarnya. Tapi kalau kita perhatikan lebih dalam warnanya seperti ini. Ya, namanya mortar agat. Saya punya satu kebetulan di lab. Kemudian smoky quartz itu kuarsa yang seperti ada asap di dalamnya. Jadi beda dengan rose dan milky tadi. Nah, jadi kalau diperhatikan itu di dalamnya itu kayak ada asap yang menyebar. Sehingga mineral itu ketika ditemukan ya, itu deteksi utamanya biasanya dari warna. Nah, warna kalau dia sudah ada batu warnanya itu unik banget, maka segera diambil biasanya oleh orang. Nanti identifikasi selanjutnya ngikuti orang-orang mineralogi atau ngikuti orang-orang yang ahli perbatuan. Gitu, karena memang warnanya cukup unik dan indah. Gitu. Rata-rata itu warnanya indah. Tidak seperti bebatuan biasa. Kenapa warnanya indah? Ya sekali lagi proses pembentukannya cukup panjang, cukup berat. Ya, cukup berat. Dia dapat tekanan tinggi, dia dapat pemanasan tinggi. Sama seperti Anda kalau dapat tekanan besar, tekanan masalah maksudnya ya, masalah yang positif, bukan masalah yang Anda buat sendiri. Anda dapat tekanan masalah, misalkan mengerjakan skripsi, ditekan, terus disuruh cepat oleh orang tua, disuruh cepat oleh dosen, nanti mencari referensi rumit, dan lain sebagainya. Tekanan itu Anda terima terus. Anda juga mendapatkan panas ya, panas dari dalam, artinya sebenarnya Anda nggak ingin melakukan itu, tapi Anda harus melakukan gitu. Ketika seseorang bisa melalui itu, artinya tekanan itu dia terima, panas itu dia hadapi, maka dia akan menyembah menjadi mineral. Ya, yang mineral ini kokoh, punya sifat yang khas ya, warnanya itu khas, menarik bagi orang lain, karena pada diri mineral itu memang sudah ada nilai, sama seperti manusia. Kalau dia mendapat tekanan terus-menerus dan bisa menerimanya, yang menjadikan dirinya lebih kuat, mendapat pemanasan terus-menerus dan dia bisa menerimanya, ya, dan menjadikan dirinya lebih kuat, maka dia akan tampil menjadi seseorang yang punya karakter khas, yang menarik gitu, yang menarik secara inner beauty itu menariknya, menarik karena dia mampu melewati hal-hal yang tidak semua orang bisa melewati. Itu ya, dan ini yang kita dapatkan dari pelajaran mineralogi ini, bahwa proses yang berat menjadikan batu-batu yang ini batu-batu biasa sebenarnya. SiO2 itu kan pasir ya. Anda lihat pasir di laut itu kan kita injak-injak ya. Kita injak-injak, kalau kita habis main pasir kita cuci gitu. Kadang-kadang ada yang masuk ke kaos kaki, ada yang masuk ke kaos, itu kita menggerutu, ini pasirnya nempel gitu. Padahal kalau dia sudah berubah jadi rose quartz atau milk quartz ya, atau smoky quartz ya, kuarsa-kuarsa jenis yang unik warnanya, ini harganya juga berlipat-lipat, selain itu dipandang juga indah. Kemudian sifat fisik ini terutama dari warna ya, yang warna ini kalau bentuknya itu serbuk namanya streak ya, namanya streak. Jadi misalkan Anda menemukan batu warnanya merah ya. Nanti deteksi utamanya apakah dia mineral yang berharga atau tidak, biasanya digoreskan. Listrik itu goresan. Kalau goresannya warnanya seperti warna batu itu merah, ya berarti dia mineral yang baik. Ya. Sifat fisiknya salah satunya itu. Biasanya deteksi awal seorang mineralogis itu kalau menemukan sesuatu, dia punya tataan sendiri yang nanti bisa untuk sebagai tempat menggores. Nah, kalau goresan itu ada
sisanya, atau tidak harus warnanya berpindah ke tempat goresan, tapi ada goresan yang terbentuk ya, yang cukup kuat, maka itu disebut mineral. Kemudian sifat yang kedua itu kilap. Ya, sifat yang kedua itu kilap. Jadi kilap ini akan atau kilau ya, akan bisa kita lihat kalau ada sinar yang menimpa mineral itu. Misalkan ada mantain ini kalau di tempat gelap ya kayak batu biasa. Tapi kalau sudah ada cahaya matahari atau lampu, dia warnanya berubah seperti ini. Jadi seperti perak ya, semi-semi perak. Ada juga glassy ya, seperti gelas. Tapi bukan gelas dia SiO2. Dia bentuknya glassy. Ada juga yang waxy ya, seperti ada minyak ya, seperti ada minyak, tapi sebenarnya tidak ada minyaknya sama sekali batu ini ya, hanya saja lasternya atau kilaunya seperti minyak. Ada juga pearly ya, seperti pemutiara ya. Ada juga yang dul seperti tumbuhan-tumbuhan minyak hitam gitu ya, seperti itu. Jadi sifat fisik yang kedua yang paling banyak digunakan untuk identifikasi mineral adalah kilau. Kemudian yang ketiga, jadi yang pertama tadi seorang mineralogi itu kalau ketemu batu baru dan dia belum bisa menganalisis, yang pertama dia lihat warnanya. Dari sekian batu, ada batu abu-abu, ada batu merah, yang diambil pasti yang merah, yang menarik dulu. Kemudian yang kedua nanti dia lihat kilaunya. Dari yang banyak yang merah itu yang paling berkilau yang mana? Itu yang diambil. Setelah itu, nanti dia akan menuju ke proses pengukuran kekerasan, memakai skala Mohs. Ya, skala Mohs itu ada skala 10, ya 1 sampai 10. Skala 1 itu top, ya, yang kalsium lah kita menyebutnya ya. Bedak topnya anak kecil-kecil itu biasanya mengandung ini, kalsium. Kemudian ini yang pertama, ya, yang kekerasannya paling rendah. Ya, rasanya paling rendah. Kalau di sini dikatakan ya setara dengan keping uang perak ya, keping uang perak. Kemudian yang kedua gipsum, ya gipsum. Otomatis kalau gipsum ini digoreskan ke top, ya, misalkan ada pisau terbuat dari lempengan gipsum, maka lempengan top ini akan terbelah karena kekerasan si gipsum itu lebih tinggi daripada top, ya, lebih tinggi. Kemudian yang ketiga kalsit, ya. Setelah kalsit itu fluorid, ya. Fluorid ini salah satu mineral yang kita gunakan untuk gosok gigi, ya. Sedangkan kalsit itu adalah komponen gigi kita, ya. Komponen utama gigi kita itu kalsit, ya. Kenapa odol atau sikat tempat odol ya, pasta gigi kita itu mengandung fluorid, karena nanti kalau kalsit ini ada kotoran-kotoran ya, sedikit kotoran-kotoran, maka dengan fluorid 1 sampai 22% itu bisa menghapus ya, bisa menghapus kotoran-kotoran yang nempel di kalsit. Nanti kalsitnya ada yang hilang nggak ada yang hilang sedikit. Karena itu ketika gosok gigi kita nggak boleh terlalu keras ya, tidak boleh terlalu keras karena nanti lapisan kalsitnya kan menipis ya, yang awalnya gigi kita kokoh nanti menipis. Jadi kenapa diberikan hanya 1 sampai 2% fluoride? Karena nanti yang diharapkan yang hilang itu hanya kotorannya saja. Ya, hanya kotorannya saja. Ketika kotorannya sudah hilang, fluoridnya sudah lepas dari pasta gigi kita, nanti ketika bersentuhan dengan kalsit, kalsitnya tetap stabil. Ya, kecuali kalau kita menggosoknya terlalu keras. Kalau menggosoknya terlalu keras, fluorid ini langsung akan berinteraksi dengan kalsit. Sehingga banyak orang yang ketika menggosok gigi rutin, malah giginya berlubang. Atau ketika dia menggosok gigi rutin, misalkan 5 kali sehari gitu ya, dengan jumlah pasta yang cukup banyak biar bersih gitu.
Iya, memang bersih giginya, tapi giginya juga tidak terlalu kuat, rapuh ya. Karena rapuh ya gampang berlubang, gampang kalau terkena makanan gitu ya gampang berinteraksi karena tidak terlalu kokoh ya, sudah tipis ya, istilahnya sudah tipis. Karena itu biasanya di Ikatan Dokter Indonesia itu memberikan saran kalau gosok gigi itu ya sebesar ini biji jagung. Ya, sebesar biji jagung, dan untuk anak-anak di bawah 7 tahun itu tidak boleh menggunakan fluoride ya, karena giginya masih tipis ya. Tidak boleh menggunakan pasta yang ada fluoridnya, tapi pastanya hanya pasta-pasta biasa yang seperti sabun lah ya, sabun gigi gitu untuk membersihkan kotorannya saja. Seperti itu. Dan fluoride ini juga nggak boleh dikumur terlalu lama. Jadi kalau kita gosok gigi, segera setelah merasa gigi atau lidah kita bersih, langsung kita kumur-kumur dan kita keluarkan. Ya, karena kalau terlalu lama berkumur, kita merasa nanti gigi saya bersih, enggak, nanti kalsitnya yang terlarut tanpa kita sadari. Sehingga nanti malah giginya tipis, malah mudah sakit dan mudah berlubang. Kemudian selanjutnya ini apatit ya, ini di atasnya fluorid ya. Jadi kalau apatit ini digoreskan ke fluorid, fluorid ini bisa jadi pecah jadi dua ya, atau ada goresan yang cukup kuat. Kemudian feldspar, ya feldspar ini banyak digunakan untuk bahan-bahan bangunan. Kemudian kuarsa, ya ini kuarsa yang sudah jadi mineral ya, bukan kuarsa pasir ya, tapi yang sudah menjadi mineral. Jadi kuarsa itu kalau dibuat lapisan pisau kuarsa, dia bisa membelah gipsum sampai feldspar. Ya. Yang selanjutnya topaz, kemudian korundum, dan diamond atau berlian. Berlian yang paling tinggi. Berlian yang paling tinggi, sehingga berlian ini banyak digunakan kalau Anda tahu bangunan-bangunan kuno di Eropa itu kan kacanya ini ya kayak ada lukisannya gitu ya, ada lukisannya, ada ukirannya, ya kacanya yang diukir ya. Bagaimana caranya? Ternyata mereka menggunakan etsa kaca. Salah satu etsa kaca untuk mengukir kaca itu adalah pensil intan. Jadi pensil ujungnya itu atau grafitnya diganti dengan intan. Jadi nanti seperti seorang pelukis gitu, dia akan melukis kaca yang tidak ada apa-apanya nanti berbentuk bunga, hewan, dan lain sebagainya. Sangat bagus ya, di beberapa bangunan atau museum kuno di Eropa itu memang kaca-kacanya dibentuk sangat indah. Bukan, ada sebagian yang diwarnai memang, ada sebagian yang memang kaca bersih itu ini di istilahnya digambar ulang ya, digambar ulang dan bertekstur. Kalau dipegang itu ya, kalau tekstur bunga itu ada tekstur bunganya. Kalau sekarang mungkin sudah jarang ya, kalau sekarang kaca itu dicetak ya, dicetak jadi bunga, dicetak, jadi bukan nggak alami lagi. Kalau yang ini alami, jadi sebetulnya lembut gitu, lembut dan halus struktur kacanya, tapi berbentuk sesuatu yang cukup indah. Setelah kekerasan, biasanya seorang mineralogis itu memperhatikan atau meneliti cleavage-nya, yaitu patahan-patahannya. Jadi kalau di mineralogi atau di struktur mineral ada satu arah patahan namanya one direction cleavage, ada juga two direction, misalkan feldspar itu, ada juga yang three direction, jadi berbentuk 3 dimensi. Jadi ada yang 1 dimensi, dan 2 dimensi, dan 3 dimensi. Kalsit itu contohnya yang 3 dimensi. Jadi dia membentuk struktur 3 dimensi mirip kubus. Ya, semakin banyak cleavage-nya biasanya semakin berharga. Karena patahan ini sebenarnya menunjukkan ke arah mana suatu mineral itu pertama kali mengalami kerusakan. Ya, kalau dia mengalami kerusakan atau patahan di 3 sumbu X, sumbu Y, sumbu Z misalkan, maka dia membentuk mineral 3 dimensi yang cukup baik, ya, cukup indah. Kalau
hanya 2 dimensi, nanti kita lihatnya seperti lembaran-lembaran. Kalau yang 2 dimensi, yang 1 dimensi, kita seperti melihat batuan tapi ada tekstur ya di dalamnya. Kemudian yang ketiga, fraktur atau pecahan. Ya, fraktur itu pecahan tapi tidak datar. Ya. Jadi kalau batu itu terpecah menjadi dua, ya. Tapi ini terpecahnya karena alam. Ya. Ada fraktur konkoidal, ya, ada juga unevern. Ya, konkoidal itu yang ini bentuknya itu seperti cangkangnya kerang, ya, seperti kulitnya kerang gitu. Ada juga yang tidak seperti itu, jadi ada yang seperti patah gitu bagi dua. Yang lain-lainnya sifat fisik dari mineral itu adalah berat atau masanya, disebut heavy. Ya, jadi seberapa berat suatu mineral di tangan seseorang, ya, berarti itu nanti menggambarkan densitas mineral yang di dalamnya. Jadi semakin berat, berarti densitasnya banyak ini. Isi atomnya banyak. Bukan berarti lebih berharga, bukan, tapi isi atomnya banyak. Sehingga seterusnya nanti terisi apa isi atom sehingga mineral ini kok terlihat berat. Misalkan sama-sama SiO2 seperti tadi. Terus kuarsa, milky kuarsa, dan apa tadi yang bentuknya asap itu smoke kuarsa, sama-sama kuarsanya, tapi kok ini lebih berat ya. Oh berarti densitasnya dia tinggi. Apa yang membuat densitasnya tinggi? Oh diteliti lagi ada logam tambahan sehingga akhirnya dia berubah menjadi warnanya pink. Selain itu juga taste atau rasa. Nah, ini untuk tertentu ya, untuk garam ini kan bisa dirasakan ya, atau dari mineral-mineral yang berasal dari penguapan. Biasanya punya taste yang sangat khas ya. Lead itu HCl, kemudian NaCl ya, pokoknya dari evaporasi, bukan dari dalam bumi. Jadi yang sudah menyebar tiba-tiba pagi-pagi sudah ada butiran-butiran apa gitu yang ketika hujan, misalkan hujan turun deras, kemudian nanti besoknya panas gitu, bekas-bekas hujan tadi ada bentuk putih bulat-bulat. Nah, bisa jadi itu mineral hasil evaporasi dan rata-rata itu memiliki rasa. Nah, kemudian penjelasan selanjutnya untuk mineral nanti akan difokuskan pada batuan ya. Batuan ini secara alami sebenarnya terjadi dari proses agregasi atau penggumpalan mineral ya, atau dari fragmen batuan. Jadi mineral tadi ya bisa jadi kan punya serpihan-serpihan kecil ya, atau mineralnya tidak sebesar intan itu enggak, tapi berupa debu ya, debu mineral. Debu mineral ini awalnya bergabung di alam menjadi batuan kerikil. Batuan kerikil kemudian bergabung kembali menjadi batuan besar. Batuan besar inilah yang kita sebut dengan agregat mineral. Jadi batuan sebesar apapun sebenarnya dia adalah hasil agregasi atau penggumpalan dari mineral-mineral kecil atau atom-atom yang lebih kecil. Ini misalkan contohnya, batu sebesar ini sebenarnya dia awalnya berasal dari mineral-mineral atau serpihan-serpihan mineral atau atom-atom yang tersebar. Atom-atom tersebar kemudian menggumpal sedikit demi sedikit, kemudian menjadi yang kita namakan dengan batuan. Nah, klasifikasi secara umum dari batuan nanti ada 3, yaitu igneous. Igneous itu batuan berapi ya. Kemudian atau batuan beku, kita lebih suka menyebutnya batuan beku karena kalau batuan berapi itu seperti masih ada apinya. Jadi istilahnya ini dari lava, nah ya, dari gunung berapi, makanya disebut batu api. Tapi karena dia sudah dingin, dia membeku. Ya, kita lebih suka menyebutnya batuan beku. Ya, kalau orang luar, batuan beku di bahasa Inggris kan menjadi frozen rock, batu yang dibekukan, itu tidak terlalu tepat. Tapi untuk orang Indonesia memang batuan beku lebih pas, karena dalam pandangan orang Indonesia batuan beku ini berasal dari lava yang tadinya menyala-nyala. Ya. Lava ini kemudian
padam, mendingin, ya, menjadi lahar dingin. Ya, lahar dingin ini tetap panas, tapi dia tidak menyala-nyala lagi. Lahar dingin ini kemudian ikut arus, mungkin masuk ke dalam sungai dan lain sebagainya, dia membeku menjadi batuan beku. Ya, kalau Anda nanti melanjutkan mineralogi, misalkan di S2 atau S3, jangan menyebut frozen rock ya. Karena memang tidak mengalami pembekuan di dalam freezer, ya, seperti frozen yang kita bayangkan. Batuan yang kedua yang dikenal oleh para mineralogis adalah sedimentary, ya, dari proses pengendapan, dan metamorfik. Ya, metamorfik itu memiliki bentuk-bentuk merah. Selanjutnya, ya, ini akhir dari penjelasan materi hari ini yang kita pelajari. Jadi secara umum, ya, keseluruhan dari materi hari ini bisa kita simpulkan bahwa yang pertama, mineral itu terjadi secara alami dan memiliki komposisi yang tetap, kecuali nanti ada perubahan di salah satu atom penyusunnya. Selain itu, dia merupakan padatan yang homogen dan memiliki sifat-sifat yang khas. Ya, sifat-sifat yang khas tadi yang bisa kita lihat, yang terlihat dari mineral itu warnanya, kemudian kekerasannya, kemudian kilaunya, selain itu beratnya, kemudian rasanya. Ya. Kemudian dari seluruh mineral-mineral nanti kita akan lebih fokus ke mineral yang berada di batuan. Jadi batuan itu hasil agregasi atau hasil penggumpalan atom-atom di alam atau hasil penggumpalan fragmen mineral-mineral kecil. Dan batu itu terbagi menjadi 3, yaitu batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Nanti pekan depan kita akan pelajari kembali tentang klasifikasi batuan-batuan ini dan proses-proses pembentukannya. Untuk materi hari ini Bu Ulfa cukupkan. Silakan jika ada yang ingin didiskusikan sambil Anda mulai membaca jurnal yang Bu Ulfa berikan. Silakan pertanyaan disampaikan melalui Google Classroom atau ya Google Classroom ya. Maksimal 6 pertanyaan, dan setelah itu silakan semua bisa menanggapi sebelum Bu Ulfa memberikan feedback di akhir diskusi nanti. Bu Ulfa akhiri dulu, semoga pertemuan kita hari ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekhilafan. Bu Ulfa akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan. Bu Ulfa stop share ya.